sendiri nanti buat untuk pakai tracernya ya atau seperti apa kita sampaikan. Tapi yang jelas untuk hari ini saya selesaikan dulu yang 13 ya. Jadi kalau misalkan ya kita review apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya kita membahas soal transport ya di bagian transport, layer transport ada TCP, UDP, kemudian ternyata di sana diimplementasikan congestion control. Jadi traffic itu ada masanya dia akan penuh. Nah, ketika ada masanya dia akan penuh, itu akan menjadi isu. Isunya apa? Ya, dia akan menyebabkan kongesti. Kongesti paket kita masuk, tapi akhirnya di drop gitu. Jadi tidak bisa ditransfer. Maka konsekuensi tersebutlah akhirnya membuat orang berpikir bagaimana caranya mendesain suatu jaringan atau protokol atau mekanisme dalam satu jaringan sehingga paket itu kalaupun terjadi kongesti kita tahu apa yang harus kita lakukan, perilaku apa yang harus dilakukan oleh jaringan ya dengan congestion avoidance misalkan seperti itu, atau awalnya dikasih yang istilahnya slow start gitu ya, jadi jangan paketnya itu secara bertubi-tubi kita langsung lempar ke dalam jaringan, atau banyak metode yang lain ya. Nah, itu semua yang kita bahas di TCP UDP. Termasuk perbedaan kenapa sih ada services yang cocoknya di UDP, kenapa UDP yang jelek seperti itu tetap masih dipakai misalkan. Atau kenapa ada services yang lain tidak dipakainya di UDP, justru dipakainya ke TCP. Ya, itu penjelasan-penjelasan itu banyak kita bahas di pertemuan yang lalu gitu. Nah, pertemuan hari ini kita akan bahas di upper layer ya. Sebenarnya ini adalah layer yang paling atas ya kalau kita bicara di OC layer. Kalau di TCP itu berarti yang paling atas itu sudah kombinasi session, presentation, application gitu. Mungkin ini berulang ya dengan mata kuliah yang lain ya, tapi nggak apa-apa kita review aja. Nah, kalau bicaranya lapis presentation dan session ya, ada 3 fungsi utama nih di sini. Yang pertama adalah coding dan konversi data dapat dikenali oleh aplikasi, tujuannya ini ya, pada perangkat tujuan. Kemudian ada kompresi dan enkripsi maupun dekripsi data. Jadi kalau kita sederhanakan ya atau ilustrasikan, yang presentasi itulah yang memunculkan ada gambar misalkan ya, muncul di layar kita nih ya, di browser kita ada gambar, atau di video di layar browser saya misalkan saya pakai Google Meet ada gambar yang muncul gitu. Nah, itu yang membuat itu bisa muncul ya adalah presentation layer. Begitupun arah sebaliknya. Nah, gambar yang ada di saya kemudian misalnya saya kirim ke orang lain, ya dia harus bisa dibaca formatnya ya. Formatnya misalkan kalau gambar JPEG, PNG dan seterusnya. Nah, itu bicara yang coding tuh di sana. Nah, formatnya PNG, JPEG dan seterusnya dia kan harus dikonversi berupa binary kan seperti itu datanya. Nah, siapa yang mengerjakan itu? Presentation layer. Terus kan tidak mungkin nih data misalkan ya misalkan size-nya misalkan 1 MB gambar gitu. Apakah saya harus kirim semuanya 1 MB begitu? Ya mungkin bisa saja, tapi itu tidak memberikan efisiensi kan pada jaringan. Makanya di mana-mana pasti akan selalu ada muncul isu soal kompresi dan dekompresi. Tujuannya kita adalah efisiensi. Nah, kalau untuk bagian security, disitulah fitur enkripsi diterapkan gitu. Nah, tapi security-nya berarti di mana? Security-nya berarti di layer presentasi atau di layer aplikasi. Nah, terus apa itu coding dan kompresi? Ini lebih detail lagi. Biasanya adalah pertukaran informasi dalam bentuk karakter string ya, atau number atau angka atau teks, semuanya itu di sana begitu. Kemudian informasi ini harus diubah menjadi bit stream sebelum ditransmisikan ya. Kita kan tidak pernah mengirim gambar ya, misalkan seperti itu. Tapi yang kita kirim itu adalah selalu berupa binary atau byte gitu ya. Itu yang selalu kita kirim. Makanya kalau misalkan kalian lihat di mana namanya, bisa saya edit. Kalau misalkan kalian lihat di paket tracer, di Wireshark gitu ya, yang di Wireshark yang kita lihat di angka-angka, binary gitu. Nah, karena lagi-lagi kita tidak pernah mengirimkan medianya langsung, tapi konversinya dia menjadi data binary itu yang kita kirim. Kemudian layar komputer menggunakan sistem encoding yang berbeda. Nah, presentasi bertanggung jawab terhadap interoperability antara metode encoding yang berbeda tersebut. Kemudian mengubah informasi dari format yang dimiliki menjadi format umum.
pada penerima mengubah format umum menjadi yang dimengerti oleh si penerima ya. Jadi sederhananya tadi mentranslasikan ya, sederhananya mentranslasikan data. Kalau misalkan dari bentuk yang sesungguhnya, apakah dia gambar, apakah dia BEP, apakah dia tulisan, dirubah menjadi ke dalam binary. Nah, begitupun kalau sebaliknya, kalau kita yang menerima dari yang binary-binary tadi itu dikonversi oleh browser kita, layar aplikasi kita, sehingga muncul gambar. Layer presentasi pada sinteks dan semantik dari informasi yang diperlukan antar dua sistem. Implementasi dari layer presentasi biasanya tidak terkait dengan protokol stack tertentu. Contoh, ada standar untuk video dan grafik ya. Misalkan kalau formatnya di sini ada MPEG ya. Kemudian QuickTime adalah ini yang lama ya. Saya nggak tahu apa kalian kenal tidak ya. QuickTime gitu ya. QuickTime adalah spesifikasi dari Apple Computer untuk video dan audio. MPEG adalah standar untuk video compressing dan coding ya. Itu kan biasanya ada spesifikasinya ya. Biasanya ada spesifikasinya, standar codingnya apa, formatnya apa gitu. Bahkan voice pun standar standar quality voice-nya kan ada ada formatnya. Makanya jangan itu ya. Jangan heran misalkan ada beberapa aplikasi ya, ada beberapa aplikasi yang memungkinkan kita misalkan di website si browser kita itu bisa memilih apakah resolusi yang mau ditampilkan ini mau HD, mau yang biasa dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Ya, itu adalah layer presentasi. Nah, session yang layer berikutnya adalah layer session. Jadi dia adalah dialog controller atau jaringan. Ya, ini biar mudah ini aja nih. Establish ya, maintain dan synchronize. Jadi prinsipnya sebenarnya itu. Jadi membangun komunikasi ya, antara host kita itu dengan server lah, kurang lebih begitu. Jadi membangun dan memaintain dialog antara aplikasi pengirim dan penerima ya. Server kemudian sampai ke penerima. Jadi prinsipnya sebenarnya di situ. Jadi Nah, kenapa misalkan ya? Kenapa misalkan nah, kita misalkan buka Instagram ya, kita buka Instagram atau buka website tertentu yang dimana kita harus login. Nah, biasanya kan untuk beberapa kasus kita tidak perlu login lagi kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sessionnya terjaga, ya kan? Karena sessionnya terjaga. Nah, kapan sessionnya berakhir gitu ya? Nah, ketika misalkan kita log out, itu kan sessionnya berakhir gitu. Atau PC kita dimatikan gitu. Misalkan ya, kita tidak menerapkan save login misalkan. Ya, sessionnya akan berakhir. Sehingga ketika kita mengakses lagi, maka kita membutuhkan session yang baru. Ya, kita membutuhkan session yang baru. Itu dari sisi aplikasi. Ya. Kemudian, ada yang disebut dengan dialog control, mengizinkan dua sistem berkomunikasi half duplex atau full duplex ya. Ya kalau misalnya kita buka browser kan ya half duplex ya. Jadi kita request kita kirim request ke web server itu akan mengirimkan datanya masuk ke PC kita kan gitu. Kalau full duplex ya mungkin kasusnya ya kayak sekarang ya, ketika melakukan di layer service di layer aplikasinya ini ya, di layer aplikasi itu kita menggunakan layanan-layanan yang memang membutuhkan full duplex gitu. Ya misalkan kayak video ya, video call seperti ini mungkin masuk di sana. Terus sinkronisasi, proses cepat untuk menambahkan checkpoint atau untuk streaming data. Sistem akan mengirim file berupa 2000 halaman. Kemudian checkpoint ditambahkan 100 halaman. Jika pada kasus ini terjadi crash pada saat mengirim halaman, maka halaman 501 dan 500 sampai 523 saja yang dikirim ulang. Sehingga halaman yang berikutnya tidak perlu diulang. Ya sebenarnya ini tuh mirip sama mekanisme yang ada di TCP. Jadi kalau kalian ingat di transport ya, misalkan saya kirim paket 1, 2, 3, 4. Kemudian dari paket 1 saya menerima ACK. ACK paket 1 diterima, paket 2 diterima, ACK paket 3 diterima. Pas giliran paket 4, saya menerimanya NACK. Acknowledge. Sehingga yang saya lakukan adalah resend. Resendnya yang saya perlukan hanya resend nomor 4 saja. Tidak perlu mengirim semua rangkaian paket dari awal lagi. Ya, nah itu fungsinya sinkronisasi. Bagaimana sinkronisasi itu dilakukan? Lagi-lagi ada pengurutan paket kan? Ada urutan paket gitu. Jadi memang kalau kita bicaranya digital itu ketertiban dunia itu adanya di situ gitu. Jadi nggak bisa bohong. Ketertiban dunia itu ada di situ. Nah mungkin kalau orang yang suka taat aturan ya modelnya seperti itu kan.
Jadi semuanya tertib gitu, ada penomorannya, urutannya, tidak mungkin akan terlangkahi, kecuali memang mekanisme di dalam jaringan memungkinkan untuk melangkahi, misalkan. Kayak UDP kan memungkinkan ya, meskipun memungkinkan, pasti tetap ada nomor paketnya. Yang tidak bisa diatur itu paling rutenya kan. Jadi kalau UDP itu bebas dia, milih rutenya kemana, pokoknya yang penting nyampe tujuan gitu. Nah, mau urutannya berubah nggak apa-apa, tapi kita tetap tahu, ini tuh sebenarnya urutan paket yang kedua, ini tuh urutan paket ketiga, dan seterusnya. Kemudian masih di layer aplikasi, memungkinkan user berinteraksi secara langsung melalui software. Nah, ini adalah beberapa contoh layer aplikasi, implementasi di layer aplikasi. Nah, masing-masing layanan ini itu berbeda fungsinya. Misalkan HTTP berarti kita web ya. Kita maksudnya ke web. Webnya yang mana? Yang non secure gitu. Kan kalau secure-nya apa? Pakainya HTTPS. HTTP punya portnya sendiri, portnya 80. Jadi semua nih di laptop kita kalau ada datang paket ya, ada datang paket dan dia berasal misalkan dari port 80 misalkan seperti itu, maka dia adalah web gitu, maka dia akan masuk tuh ke pintu .80 gitu. Kalau misalkan dia secure ya, kalau dia secure nanti masuknya ke port yang berbeda 443. Terus layanan FTP ada, layanan SMTP, kemudian RTP, DNS, DHCP, POP3, email, dan lain seterusnya, ini beda-beda. Makanya jangan heran, kok bisa ya kita membuka banyak aplikasi gitu, tapi datanya itu nggak bertabrakan gitu, kok bisa tertib ya gitu. Jadi paket yang datang itu banyak macamnya dari server gitu. Dalam satu browser saja tab kita berbeda-beda gitu ya. Jadi dalam satu browser saja tab kita berbeda-beda, layanannya berbeda-beda. Kok mereka nggak sering tabrakan gitu? Ya jawabannya karena mereka memiliki pintunya sendiri-sendiri. Jadi pintunya masing-masing gitu. Nah, sesuai dengan layanannya gitu. Nah, ada yang disebut dengan client server model. Apa ini client server model? Di sini kita baca dulu. Klien memulai pertukaran dengan meminta data dari server yang bertanggung jawab untuk mengirimkan satu atau lebih data stream ke klien. Protokol layer aplikasi mendeskripsikan format request dan respon antara klien dan server. Selain transfer data, pertukaran ini juga membutuhkan informasi kontrol sebagai autentikasi user dan identifikasi file data yang ditransfer. Nah, modelnya ya model yang sebenarnya jadi kan kalau apa namanya, ada klien dengan klien, ada klien dengan server. Kalau klien dengan server itu adalah aktivitas sehari-hari kita sebetulnya. Maksudnya bagaimana gitu? Kita akses Grasias itu adalah request kita terhadap server. Kita misalkan masuk ke Google gitu ya, menggunakan fitur pencariannya Google. Berarti kita mengakses servernya Google gitu, dan kita mendapatkan layanan itu atas request kita ke service yang ditawarkan oleh mereka atau service yang ditawarkan oleh si server-server ini, begitu. Misalkan ya, tadi di sini dikatakan bahwa saya mendeskripsikan request saya, misalkan saya klien, saya mau request, saya request dong ke webmu gitu. Nah, karena saya klien, saya akan mendefinisikan saya berasal dari port 1031 misalkan. Saya definisikan saya request dong akses ke 80mu. Nah, si server itu akan membaca informasi tersebut. Oh, dia mintanya request akses ke port 80. Maka saya berikan di akses 80, informasi tersebut saya kirim ke port sumbernya dia. Tadi dia waktu kirim itu dengan nama port numbernya 1031. Maka saya akan balikan kirim data itu ke port 1031. Jadi itu seperti itu mekanisme client server model ya. Nah, ada juga yang disebut dengan peer to peer. Nah, ini peer to peer itu di sini dicontohkan adalah dua komputer atau lebih melalui jaringan dan dapat berbagi resources. Contohnya apa? Misalkan printer tanpa memiliki server yang dedicated. Ya, jadi misalkan nih kita dalam satu ruangan, misalkan di ruangan kantor gitu ya, ada 4 PC, mereka membangun jaringannya sendiri, betul. Kemudian ada satu printer gitu. Apakah ada servernya? Nggak ada servernya. Nggak ada server khusus yang yang bekerja gitu untuk melayani gitu kan, atau kita menyediakan satu server gitu, rak server untuk menjalankan itu tidak ada gitu kan, nggak ada. Tapi di sini dikatakan satu komputer dapat diasumsikan sebagai server gitu, diasumsikan. Tapi ya dia juga bisa bekerja untuk yang lain, ya seperti itu. Itu yang disebut dengan peer-to-peer model. Kemudian sebuah simple home network dengan dua komputer terkoneksi dengan printer adalah contoh jaringan peer-to-peer, tidak seperti pada model client server menggunakan server yang dedicated, melakukan desentralisasi resources di jaringan. Kenapa dikatakan desentralisasi?
Jadi kalau desentralisasi itu kan, kalau server itu kan sistemnya sentralisasi. Kenapa? Karena semua request ya terhadap penggunaan server itu kan terpusat. Misalkan nih kita punya di Indonesia saja, ketika misalkan kita akses web servernya Igracias gitu, maka ya semua request akan datang ke satu tempat gitu. Ya di mana server Igracias itu berada. Makanya disebutnya resources-nya sentralisasi. Berbeda sama yang peer to peer. Kalau peer to peer ya kekuasaan itu sama gitu. Jadi tergantung siapa yang request. Nah, makanya disebutnya dengan desentralisasi. Ini ada tulisannya nih. Dapat diletakkan dimanapun pada device yang terkoneksi. Kemudian hampir semua OS memiliki support file print sharing tanpa perlu software tambahan lagi. Karena peer-to-peer network biasanya tidak menggunakan akun user, izin atau monitor secara sentralisasi. Akan sulit untuk melindungi security dan akses polisi dalam jaringan yang memiliki banyak komputer. User akun dan akses harus diset secara individual per devices. Jadi ini contohnya ya. Kalau Jadi ada kekurangan ya. Jadi semua itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Semua itu ada kekurangan baik yang peer to peer maupun yang server model gitu. Nah, ini contoh ilustrasi dari peer to peer ya. Misalkan ya print server file client. Ya sebenarnya dia bukan server kan gitu, tapi dia bertindak sebagai sebuah server gitu. Nah, ini dia terkoneksi ke printer. Kemudian, I will share a file I have stored on my hard drive. Can you print the direction? Oh yes, send over the page to print, and I will print. Meanwhile, I will access a file from your drive. Jadi ya seolah-olah dia bertindak sebagai server, padahal dia bukan server. Mereka sebenarnya equal gitu. Jadi si yang kanan dia mau minta untuk print, nah si yang tengah ini, si yang sebelah kiri, dia akan mengakses file tersebut dan dia akan melakukan atau dia akan mengeksekusi ke printer karena dia yang terkoneksi dengan printer secara langsung. Tapi di sini nggak ada yang berkuasa ya, semuanya ini. Peer-to-peer application mengizinkan device berlaku sebagai klien maupun server dalam komunikasi yang sama. Pada model ini, klien adalah server dan setiap server adalah klien. Keduanya dapat menginisiasi komunikasi setara dalam proses komunikasi. Walaupun demikian, peer-to-peer application mensyaratkan setiap end devices menyediakan user interface dan running background service. Ya itu, ya bisa lah. Contoh paling sederhana ya mungkin apa ya, kalau di warnet gitu, warnet ya, yang download di PC 2, kita tinggal akses drivernya dia, kita copy dia punya film, misalkan kan gitu. Bentuknya kan PC tuh, tapi kita menyebutnya PC server, padahal bukan server kan. Dia hanya sebagai tempat download, atau si admin ya, admin dia menyediakan satu PC tempat dia main game dan sebagainya, termasuk dia download film, software bajakan, misalkan kan gitu ya. Nah, kita akses dia. Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan peer to peer, itu bisa dikatakan peer to peer. Dia bukan server betulnya, tapi bertindak-tindak seperti seolah-olah dia adalah server. Oke, nah kemudian contoh service yang lain ya. Tadi ini kita sudah jelaskan namanya HTTP ya. Jadi ini protokol web ya, protokol web hypertext transfer protocol. Di sini merupakan aplikasi web. Ini menggunakan model client server. Klien ya, browser, siapa yang jadi klien ya, browser kita yang melakukan request ke objek web. Nah, servernya siapa? Ya dia adalah orang yang akan mengirimkan ya. Si server adalah orang yang mengirimkan objek-objek yang di-request oleh si klien gitu. Nah, misalnya tadi misalnya nih Gracias gitu, web servernya Gracias, kita request ke Gracias, ya kita sebagai klien berarti si Graciasnya adalah sebagai server. Ya. Nah, bagaimana tahapannya? Ya seperti ini, dia menggunakan TCP, dia akan menginisiasi TCP atau membuat soket ya ke server dengan port 80. Nah, kita mengakses website ke server dengan port 80. Kemudian dia akan menerima koneksi kita, baru kita bisa saling menukarkan pesan atau message seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan stateless. Apa itu? Server tidak mengingat permintaan sebelumnya oleh klien. Jadi yang sebelumnya dia jadi kita ya sesuai dengan, jadi pas kita request ya itu yang diberikan gitu.
Fungsinya kombinasi dari FTP dan SMTP. FTP file transfer protocol ya, SMTP mail ya. Kemudian data yang dikirim tidak seperti SMTP yang ditujukan untuk dibaca oleh manusia, HTTP dibaca oleh HTTP server dan klien. Nah, contohnya di sini apa ya? Misalkan buka telkomuniversity.ac.id. Nah, klien akan membuka terlebih dahulu TCP ke Telkom. Membukanya kemana? Aksesnya ke port 80, ya, akses ke port 80. Kemudian si server tempat telkomuniversity.ac.id itu akan menerima hubungan tersebut. Kemudian dia akan memberitahu ke klien. Memberitahunya dengan apa? Kirim ACK. Ya, ada respon nih dari server gitu. Server ternyata oke, kita terhubung. Kemudian klien mengirimkan pesan request URL ke soket koneksi, kemudian dia akan menerima objek. Pertanyaannya begini, ya, kenapa di sini ada request URL? Kan udah nih Pak, telkomuniversity.ac.id misalkan seperti itu. Sebetulnya untuk satu website itu kan semuanya ada URL-nya. Image-nya itu ada URL-nya tersendiri kan. Teksnya, kemudian gambarnya, kemudian videonya mungkin itu semua dia punya URL sendiri tuh sebetulnya gitu. Nah, cuman itu di-load ya, di-load seolah-olah kita tidak memanggilnya satu persatu. Nah, tapi sebenarnya itu dibaca oleh si server. Nah, ini ada nih di poin 5. Makanya klien itu ketika menerima pesan berupa file HTML-nya itu yang membantu kita mendownload file-file yang lainnya gitu. Misalkan ya headernya, nama headernya apa, kemudian dia memanggil background-nya apa gitu kan. Apapun lah objek yang ada di dalam file display HTML itu ya. Begitu seterusnya kita refresh, kita klik misalkan ya itu yang terjadi ya, begitu seterusnya. Nah, jadi kombinasi antara request dan respon. Nah, kalau ada yang yang pernah programming ya, web programming, harusnya familiar nih ya, misalkan get, post, ya kan, ini adalah komen-komen komunikasi antara klien dengan server. Nah, siapa yang mengontrol ini? Dan yang mengontrol itu adalah si webnya itu. Jadi misalkan nih kita klik tombol, misalkan tombol login misalkan. Ketika kita klik tombol login, sebenarnya kan kita memberikan komen di dalam script komen atau sintaks komen di post itu bahwa di dalam tombol itu kirim input ini, username sama password post misalkan. Oke, post atau get misalkan. Ya carikan saya username ini gitu. Tepat nggak dia punya password? Ya misalkan seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Ya, itu yang dilakukan. Via apa? Ya tadi via browser. Nah, ini contoh-contoh beberapa respon ya. Ada 300, 400. Ini jarang sih. Ya, kita jarang ya. Mungkin paling yang biasa kita dapat itu kan 200 kalaupun kita trace via jaringan ya. Kita dapat 200 artinya successful request. Kalau enggak ya biasanya 404 gitu ya. Kalau dapat yang 404 ya mungkin servernya mati dan sebagainya atau servernya hilang ya, itu bisa jadi. Ini ada nih, not found kan, hilang. Nah, dokumen yang diminta tidak ada dalam server. Ini rata-rata nih yang biasa kita lihat ya. Nah, tapi ada juga sebetulnya kode yang lain, tapi ya itu jarang kita lihat. Nah, ini contoh ketika ada request berupa get, ya, get method. Jadi si klien dia request URL. URL-nya apa? /usr bin image 1 misalkan. Nah, si server itu akan menerima, oh itu tuh bentuknya image ya, /gif gitu. Nah, dia akan kirim tuh gambar tersebut. Nah, apakah dikirimnya dalam bentuk gambar? Tidak, dikirimnya dalam bentuk binary. Ya, nanti siapa yang akan merekonstruksi dia menjadi gambar gitu ya? Tugasnya sih browser kita. Ya, nyaman sekali. Nah, ini contoh ya. Ini sama ya ilustrasinya, klien mengakses URL ke HTTP server. Nah, nanti si server akan merespon, ngasih ACK terlebih dahulu, ya. Nah, ngasih ACK-nya 200. Oh, artinya oke, responnya oke. Kemudian beserta isinya dia kirim kan. Beserta di isinya ada di bawah nih. Ini kan HTML head, ada di bawah semua code-code-nya ya. Nanti ya kita tinggal buka di browser kita. Seperti itu, ya. Jadi itu contoh yang pertama di layer aplikasi atau layer 567 gitu ya. Session presentation aplikasi gitu. Nah, terus service yang lain adalah FTP, jarang kita pakai nih. Nah, jarang kita pakai. Ya, kenapa ini jarang dipakai? Ya lagi-lagi karena apa ya?
sekarang banyak platform sih yang bisa buat kirim data, pakai chat juga bisa kirim data kan, pakai Telegram, pakai WhatsApp ya, banyak yang bisa. Jadi jarang ada orang yang pakai protokol ini secara khusus gitu, kecuali pakai infrastruktur yang lama atau memang kepentingan korporat gitu, biasanya pakai FTP. Tujuannya apa? Biasanya untuk keperluan sharing data, keperluan remote computer. No, kadang-kadang di warnet pakai FTP tuh. Ya, kalau di servernya admin gitu, kita FTP ke sana, nanti bisa ngambil filenya, bisa. Nah, melindungi user dari penyimpanan data yang bervariasi antar host yang berbeda, untuk transfer data secara efisien. Itu tujuannya. Jadi ini contohnya ya, ini contohnya. Jadi ini adalah user misalkan sebagai host, kemudian ini adalah FTP user interface-nya, dan dia sebagai klien juga FTP client. Nah, biasanya kan kita ada beberapa software ya, ada beberapa software yang khusus didesain untuk services FTP ini. Jadi semacam browser tapi khusus untuk FTP. Nanti kita masukkan IP address-nya berapa, username password-nya apa. Nanti file-file yang ada di FTP di server itu bisa kita akses seolah-olah dia ada di dalam tempat kita. Nah, apakah dia punya port khusus? Ya, ada port khususnya. Nah, port 21 itu portnya FTP. Port secure-nya beda lagi, namanya secure FTP. Ya. Terus kemudian bagaimana koneksinya dibangun, sama ya, mirip sama HTTP tapi bedanya beda port aja. Nah, klien FTP dia akan menghubungi server terlebih dahulu melalui apa? Portnya port 21. Kemudian akan dibangun dua koneksi TCP secara paralel. Satu port 20, satu lagi port 21 ya. Kemudian apabila terjadi transfer data ya, dia akan melalui aliran dua itu saja. Kemudian untuk kendali dia bertukar comment and response antar client server. Meskipun comment and response-nya tidak ini ya, tidak seperti yang ada di HTTP gitu. Mempertahankan state itu tahapan ya. Direktori sekarang atau autentikasi sebelumnya. Jadi kan memang itu tadi sebenarnya lagi-lagi karena memang kepentingannya untuk itu. Jadi kepentingannya untuk sharing data. Misalkan dalam satu corporate, satu perusahaan kita butuh sharing data di tempat yang sama gitu ya. Nah, baru kita pakai aksesnya FTP. Nah, supaya tidak semua orang bisa akses, maka kita butuh kredensial di sana, butuh autentikasi. Nah, proses autentikasinya ya bisa jadi kombinasi, ada server khusus untuk autentikasinya, itu bisa jadi seperti itu. Ada juga namanya apa ini? TFTP, trivial FTP. Biasanya apabila untuk aplikasi di mana kedua host tidak memiliki hard disk. Jadi hanya untuk mengunduh kode aplikasi yang tidak harus dijalankan di host yang memiliki disk, menggunakan UDP sebagai protokol transportnya. Ya, mungkin mirip di video. Kemudian ada SMTP, email ya. Nah, Simple Mail Transport Protocol. Dia menggunakan TCP, portnya port 25. Nah, kalau perbedaannya dalam prosesnya di SMTP itu ada 3 ya. Ada handshaking, baru transfer message, sama closure. Nah, terus perbedaan yang lain ya, di sana, di mana namanya SMTP, komennya itu berupa ASCII text, responnya berupa status code sama press. Di sana message-nya bentuknya 7 bit ASCII. Saya rasa mungkin nggak cuma ini ya. Nah, ini email. Jadi protokolnya khusus, dia punya email. Apa namanya? Ya meskipun kayaknya sekarang kita jarang ya. Kalaupun pakai email kan paling untuk melamar kerja, misalkan gitu. Kalau kalian mungkin ya, bayang saya paling untuk melamar kerja gitu, untuk surat-surat yang formal gitu kan. Sisanya pun sekarang ya semuanya via chat gitu. Jadi perlahan mulai tidak hilang tapi jarang digunakan gitu. Nah, terus pertama klien mengirim pesan pada server pada pesan yang berbeda server email. Nah, jadi contohnya misalkan kita kirim email dari misalkan saya create server sendiri. Tadi saya mau kasih ilustrasi kalau misalkan dari email Telio gitu. Padahal sebenarnya email Telio itu kan email Google ya. Jadi kita nyewa service dari Google gitu. Nah, cuman ganti domain aja pakai @telkomuniversity.ac.id. Ya aslinya itu email Gmail sebetulnya. Makanya kalau kalian masuk ke Gmail kan bisa langsung kan masukin alamat Telio gitu. Jadi tidak menggunakan email server sendiri.
tapi kita pakai email servernya Google gitu. Nah, misalnya kita bikinlah mail server yang lain. Nah, mekanisme yang terjadi apabila, oh gini aja, misalnya kita mau kirim email dari Gmail ke Yahoo misalkan. Nah, ya, yang dilakukan adalah yaitu berpindah server nanti, berpindah server. Ya. Nah, misalkan nih, klien A akan mengirim pesan ke B, user agent klien A akan menyiapkan email. Email dari klien A dikirim ke MTA klien A, kemudian ke MTA server, ya. Kemudian pada server email akan diteruskan ke server klien B. Ya, kemudian jika klien login ke akunnya, dia akan membaca email dari B, maka server mengirimkan email tersebut di perangkat si klien yang B. Untuk membaca email dari klien B akan menggunakan UI-nya ini, user akunnya ya, user akunnya dia, seperti itu. Namanya mail user agent ya, yaitu mail user agent. Nah, ini contoh komunikasi ketika kita menggunakan atau kita berkomunikasi ke SMTP atau POP3. Makanya kan kalau misalkan kan Gmail kan menyediakan ya aplikasinya sendiri, dia menyediakan. Tapi bisa tidak kita pakai Outlook aplikasi yang email yang biasa gitu ke Android kita, ke iPhone kita, bisa kan? Tapi kita harus setting tuh SMTP servernya, kita harus setting POP3 servernya gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena kita butuh kredensial untuk mengakses ke server tersebut. Ini contohnya misalkan ya, MDA, Mail Delivery Agent, ketika dia menghubungkan email atau mengirimkan email dari berbeda server. Terus ya, service yang ketiga, nah ini contohnya, namanya DHCP, Service Dynamic Server Dynamic Host Confirmation Protocol, memungkinkan device di jaringan untuk memperoleh IP address dan informasi lainnya dari DHCP server. Server ini secara otomatis memberikan IP address, subnet mask, gateway, dan parameter IP lainnya. Memungkinkan host memiliki IP address secara dinamis yang terhubung ke jaringan, memiliki address dari pool address, dan memberikannya kepada host untuk waktu tertentu. Ini server DHCP. Ya. DHCP itu ya, misalkan kalian set email, kalian di PC kalian connect ke router di rumah, itu kan kalian tidak pakai statik ya. Nah, tapi yang memberikan kalian IP address adalah si DHCP. Nah, gitu, DHCP. Nah, DHCP ini yang kasih kita IP address, subnet mask yang berapa, gateway-nya, atau semua parameter jaringan lah gitu. Nah, tidak mungkin kita otomatis dapat ini, nggak mungkin. Kalau misalkan tidak ada DHCP. Nah, DHCP-nya itulah yang mengontrol semua itu. Artinya apa? Ya kita komunikasi ke server DHCP gitu. Dalam konteks ini mungkin router kita ya. Terus service yang lain misalkan ya dari service yang lain dari sisi service yang lain dari sisi aplikasi, misalkan telnet ya. Nah, telnet ini old banget ya, old technology banget gitu. Ya, orang jarang sekali pakai sekarang. Orang sekarang pakai ini SSH ya. Jadi command line. Jadi kan kalian kan misalkan buka command line di laptop kalian ya. Nah, itu kalian masukin komen. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan hal yang sama di laptop kita, tapi melalui laptopnya orang lain misalkan. Nah, itu kita menggunakan komunikasi telnet. Nah, ya. Jadi saya memasukkan komen ke PC saya, tapi tidak langsung ke PC saya. Nah, just in case misalkan PC saya itu jauh, atau PC saya itu jadi server, atau misalkan server kita mau akses via command line, tapi dari tempat lain. Nah, yang kita lakukan adalah menggunakan fitur telnet. Nah, tapi telnet ini akhirnya ditinggalkan. Karena apa? Karena dia plain text. Jadi kalau orang capture datanya yang mengalir nih di jaringan, orang tahu komennya itu apa gitu. Makanya telnet jarang dipakai. Nah, biasanya orang pakainya sudah SSH. Karena dia secure. Secure. Nah, misalkan ini kan, nah ini CPC gitu, dia mengakses command line yang ada di server. Nah, command line di server dia mengaplikasi dia ngasih komen dir. Dir itu kan direktori ya. Nah, munculkan dir, muncul direktorinya. Direktori yang muncul ini, sleep, log, mail, www, local log, tmp, yp, itu adalah direktori bukan yang di sini, bukan di klien, tapi direktori yang ada di server gitu. Tapi saya bilang ini udah ditinggalin, ini jarang sekali ada yang pakai sekarang telnet karena itu
untuk alasan keamanan gitu. Orang seringnya pakai SSH. Begitupun misalkan website itu yang secure ya by default dia HTTPS gitu. Ya bersertifikat, support TLS, SSH dan sebagainya. Ya, nah kurang lebih itulah pembahasan kita terkait dengan layer 7, 6, 5 gitu ya. Nah, apakah ada bagaimana perkembangan ini perkembangan apa saja nih yang muncul yang ada di layer ini? Perkembangan yang muncul itulah yang kita kenal misalkan dengan istilah web 2.0, 3.0, web 4.0 gitu. Nah, jadi orang berpikir bagaimana caranya mengefisiensikan website. Kalau kalian lihat YouTube 10 tahun yang lalu dengan lihat YouTube, kecanggihan YouTube sekarang itu jauh bedanya gitu. Nah, itu dikembangkannya dari mana? Dari sisi aplikasi. Justru memang yang sangat banyak berkembang itu adalah dari sisi aplikasi. Makanya platform pembuatan web itu banyak ya, pemrograman untuk web itu banyak, kemudian untuk pengolahan database itu banyak betul perkembangannya gitu. Karena berbeda dengan infrastruktur jaringan. Gitu. Jadi ya memang begitu ya. Jadi kalau kalau ada di dunia teknologi itu harus selalu belajar gitu, harus selalu cepat mau belajar hal yang baru gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau nggak suka perubahan ya teknologi biasanya kurang cocok bagi orang-orang tertentu gitu. Tapi kalau suka inovasi, suka belajar yang baru gitu, wah justru pace-nya cepat betul kalau di teknologi. Nanti kalau kalian masuk ke startup ya, misalkan ada yang kerja di startup gitu, programan, wah di sana tuh lebih canggih-canggih lagi dari apa yang kalian dapat di kuliah gitu. Kenapa? Ya karena justru berkembangnya sangat cepat tuh di sana. Ya bisa dikatakan dunia akademisi itu tertinggal ya bisa dikatakan. Ya saya sih berani bilang tertinggal. Saya sih berani bilang itu tertinggal gitu. Jadi, tapi apakah tidak relevan? Ya mungkin relevan sebagai basic ya. Tapi kalau untuk catch up gitu langsung ke existing yang dipakai di industri, oh jauh sekali, jauh sekali, jauh sekali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi email, maaf, di layer 5, 6, 7 ini, 5, 6, 7 ya. Cukup? Halo?